Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kembali kita bertemu di pembelajaran fikih pada pertemuan yang kedua. Insyaallah kita akan belajar tentang makanan yang haram. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni bis-shalihin. Amin. Selanjutnya, silakan kalian persiapkan alat tulisnya, buku, pulpen, kemudian diperhatikan dengan baik apa yang Ustadz sampaikan. Kemarin kita sudah belajar tentang makanan yang halal, pengertian makanan halal, kemudian contoh makanan yang halal, macam-macam makanan yang halal, kemudian hikmah makanan yang halal. Nah, sekarang untuk pertemuan yang kedua ini, makanan yang haram. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mampu menjelaskan arti dari makanan haram. Kemudian yang kedua, mampu menentukan macam-macam makanan yang haram. Yang ketiga, mampu menjelaskan akibat mengkonsumsi makanan yang haram. Kita masuk ke pengertian makanan haram. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its." Artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, haram aini. Haram aini maksudnya hukum asal di dalam Al-Quran dan hadis dari makanan itu memang sudah haram, ditinjau dari sifat bendahnya, seperti daging babi, darah, dan bangkai. Kemudian, haram karena sifat tersebut ada tiga. Yang pertama, berupa hewani, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan, seperti daging babi, anjing, ulat, darah hewan, nanah, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, berupa nabati atau tumbuh-tumbuhan, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, ganja, serta daun beracun. Yang ketiga, benda yang berasal dari perut bumi. Apabila dimakan, orang tersebut akan mati atau membahayakan dirinya, seperti memakan timah, aspal, logam, dan lain-lainnya. Yang kedua, haram sababi. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal. Akan tetapi, dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut. Contoh, daging sapi yang halal digoreng dengan minyak babi, maka hukumnya menjadi haram disebabkan minyak yang dipakai mengandung zat dari
makanan yang haram yaitu babi. Haram sababi dapat juga ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama, seperti satu, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zolim. Contohnya, mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain sebagainya. Yang kedua, makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian harapan, taruhan, atau menang judi. Yang ketiga, hasil haram dari penjualan makanan haram, seperti menjual daging babi, kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan. Uang tersebut menjadi haram. Yang keempat, hasil haram dari membungakan uang atau riba, yaitu menggandakan uang. Uang hasil penggandaan uang hukumnya haram. Ciri-ciri makanan yang haram, makanan yang diharamkan. Yang pertama, makanan itu membahayakan. Yang kedua, melemahkan dan merusak akal. Kemudian yang ketiga, mendatangkan kerusakan terhadap manusia, baik jiwa maupun raganya. Yang keempat, menjijikkan. Yang kelima, memabukkan. Jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, bangkai binatang, kecuali ikan dan belalang. Yang kedua, darah dari binatang halal maupun haram. Dan yang ketiga, makanan yang buruk, menjijikkan atau najis, seperti kecoa, lalat, tikus, cacing, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, daging babi, termasuk di dalamnya kulit, tulang, dan semua bagian dari hewan tersebut. Kemudian yang kelima, binatang yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, makanan yang membahayakan. Contoh, makanan yang mengandung racun, mengandung alkohol, dan makanan yang basi akan menyebabkan dirinya sakit dan lain sebagainya. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Akibat mengkonsumsi makanan haram. Yang pertama, makanan haram akan merusak kesehatan. Yang kedua, doa tidak dikabulkan. Yang ketiga, merusak amalan-amalan soleh. Yang keempat, merasa hina dan rendah. Yang kelima, menyebabkan keturunannya rusak. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang makanan yang haram. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal, kalian teliti, ingat-ingat lagi tadi penjelasan dari Ustadz. Kemudian setelah itu dipersilakan menjawab kelima soal ini. Baik anak-anakku, semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat, dan lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.